Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan kode yang ada di perhiasan emas. Kemarin saya sudah bikinkan videonya. Berhubung di video yang sebelumnya terlalu banyak yang kode-kode emas yang belum saya tuliskan. Nah, di sini saya mau menuliskan kode-kode emas yang ya lumayan lengkap lah dari yang kemarin kan terbatas. Kalau yang ini sekarang saya sudah tanya-tanya kepada toko emas yang sudah berpengalaman, yang sudah lama berbisnis tentang emas. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa kode-kode emas yang sering kita dapatkan di perhiasan emas ya. Nah, di sini ini sudah saya tuliskan. Nah, di sini sudah saya tulis semua. Nah, ini sudah saya tuliskan. Kemarin kan tidak sebanyak ini, cuma beberapa aja karena kemarin itu karena terbatas. Saya juga sering dapatnya cuma yang kode yang itu. Nah, kalau yang sekarang ini sudah saya keliling tanya-tanya kepada toko emas yang sudah berpengalaman, jadi lebih banyak kode yang saya dapatkan. Nah, ini 23 karat atau persentase emasnya itu 95,8% atau kadar emasnya 95% ya. Nah, terdiri dari kodenya itu PM99 atau 24K. Nah, ini yang 23 karat ini yang sering kita dapatkan ya. Tapi kalau misalnya ini yang masuk 24 ya, yang PM99 ini masuknya di emas 24 karat ya. Cuma saya tulis di sini 23 karat karena kalau di lembaga Gade itu masuknya cuma di sini 23 karat, bukan di 24 karat. Jadi kalau misalnya walaupun emasnya ibu atau bapak atau kakak atau adik misalnya kodenya ini 99%, itu kalau dimasukkan di lembaga Gade pasti tulisannya di situ 23 karat bukan 24 karat, karena 24 karat itu yang di lembaga Gade cuma LM ya, logam mulia. Nah, ini kodenya PM99, ada 99 aja, ada 24K. Nah, kita lanjut ke ini 22 karat. 22 karat itu biasanya emas Dubai atau persentase emasnya itu 916 atau 916 ya. Nah, kodenya itu terdiri dari BH90, ST90, 916, 916, AK, MK916, JL176 atau D916. Nah, ini kode yang ada di 22 karat ya. 22 karat. Nah, kita lanjut lagi ke 21 karat ya. 21 karat itu berarti persentase emasnya itu 875%. Nah, di sini terdiri dari UBS 875, HWT 875, 21 karat, bintang 850 atau ini K
850 ini kalau ndak salah ini King Halim 850 itu yang 85% ya. Nah di sini ada juga yang 20 atau 19 karat atau 833%. Nah di sini terdiri dari BH 833, ST 833, UBS 833, HWT 833, HWTV Ayu 1, UBS berlian. Ini catnya seperti berlian. Ada ada UBS-nya, ada yang berlian aja, tulis kodenya kayak gini aja. Topnya berlian aja, nggak ada UBS-nya. Itu sama aja, itu masih 833 juga. Ini Eli 833, Ayu 833, YL 833, S1, KWKW, A23, B23, JW 833, 23K, V. Ini kan ada HWTV. Nah ini V aja, sama kayak ini. UBS berlian, cat berlian. Ada yang ndak ada UBS-nya, cat berliannya aja ada. Nah sama aja kayak gini. HWTV sama V aja. BM1 atau ini kayak apa ya? Kayak Apple 833. Nah ini yang saya maksud tadi. Ini cat berlian, ndak ada UBS-nya, ndak ada 833-nya. Itu ini modelnya kayak berlian aja. Itu emas 833 ya. Oke, kita lanjut lagi ke ini 18 karat atau emas 75% ya. Terdiri dari UBS 750, HWT 750, Itali 750, Citra 750, SK 750, HT 750, JW 750, Jelweri 750, CSG 750, Ayu 750. Nah di sini kalau misalnya kita dapat kayak ini Jelweri 750 itu biasanya sih permatanya itu emas. Jadi satu pengalaman juga kalau misalnya teman-teman ada beli emas atau beli sama teman, ada kodenya Jelweri 750 itu kalau misalnya ada permatanya bisa itu diperiksakan lagi ke toko emas. Tapi biasanya itu kalau ada permatanya itu biasanya sih berlian kalau ada ini, kalau Jelweri 750. Nah kita lanjut lagi ke emas 17 karat atau emas 700 ya, 708%. Nah 700 ini cukup banyak kodenya. Ini cuma sebagian aja saya tulis, ini masih banyak kodenya. Kode yang ada di UBS mulai yang yang dari 17 karat ini masih banyak kodenya. Ini cuma sebagian saya tulis saja karena yang sebagiannya itu bisa disebut yang kayak industri ya, industri kecil. Kalau ini yang sebagian dari pabrik ya. Nah terdiri dari UBS 700, HWT 700, 708, Ayu 700, SHB 700, Bintan 700, Bintan 708, King Halim 700, Lotus, Citra, BG 700, Lotus 700, ini Jangkar 700, B22, SS 700, C22, S700, A700, HT 70, H22, TL 700. Nah ini pindah lagi CSG, AGS 700, GS 700, XAU, CC, YT 700,
KS 700, GM 700, SDS 700. Nah, itu yang ada di perhiasan 17 karat ya, atau emas 700, kadar 700 ya. Kalau kemarin kan cuma beberapa aja. Kalau ini hasil survei dari toko emas, saya nanya-nanya kode emas itu ada berapa aja, mas kayak gini apa kodenya ya, sama orang berpengalaman lah, sama orang lama. Oke, kita lanjut lagi. Ini kadar 420 atau bisa disebut emas muda ya, emas yang di bawah 50%. Terdiri dari UBS 420, HWT 420, M40, F40, GG ini kayak segi 4 ya, MX 420, A7, CM420, S45, K420, AYU 420. Nah, itu terdiri dari itu kode yang ada di perhiasan 420 atau kadar 420 ya. Lanjut ke 375, UBS 375, HWT 375, 8K, AYU 375. Ini kayak Lotus ya, kayak Lestari 375, AYU SA, AYU Bintang. Nah, itu ini kodenya yang pada emas 375. Adapun kode emas yang 300 ya, 300 itu kurang lebih seperti ini. Cuma saya di sini saya tidak tuliskan karena saya tidak terlalu sering dapat ya. Cuma kodenya itu sama seperti ini. Ada UBS ini 375, di situ UBS 300, HWT 300, kayak gitu juga. Cuma kodenya aja yang bisa terganti. Ini kan 375 jadi 300. Nah, di sini juga kemarin saya tanya-tanya, "Oh, Pak Mas, adakah kode-kode yang sering kita dapat di misalnya di cincin tapi itu bukan perhiasan emas, cuma kayak perhiasan biasa, perhiasan kayak surfing itu, adakah kodenya?" Nah, di sini saya ada dapat di sini, enggak banyak sih, cuma beberapa. Ini ada UBS PLG, HWT PLG, Yaksia, Alin, Suping, dan YXY. Ini yang bukan emas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau kakak-kakak dapat kode seperti ini, itu bukan emas ya. Itu bukan emas, itu perhiasan biasa, bukan emas ya. Oke, di sini sudah saya jelaskan semua, sudah saya lihatkan semua. Jadi mudahan adanya video ini sudah bisa mengetahui, oh ini kodenya ini sekian persen, sekian karat. Jadi tidak perlu tidak perlu ragu lagi kalau misalnya kita beli emas, oh kodenya kayak gini. Jadi tinggal cek aja, ini UBS 700 berarti itu 17 karat. Jadi enggak kaget lagi kalau misalnya dimasukkan di lembaga gadai kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di like, komen, dan share, dan subscribe ya. Oke, kalau misalnya ada kata atau pengucapan saya yang salah, tolong dimaafkan dan dimengerti, karena di sini saya cuma ingin mengasih tahu, bukan ingin menggurui ya, karena saya di sini juga posisinya masih
belajar. Di sini saya cuma ingin berbagi aja, berbagi pengalaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.